Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Rahma Filosofi, Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah statistik dasar dan teman-teman sekalian. Baik, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu yang beranggotakan saya sendiri Afitrianingsi dengan NIM 01 sebagai moderator dan rekan saya Hanya Mamuda dengan NIM 020 dan ini Aprianti dengan NIM 019. Yaitu pembahasan pertama yaitu tentang jenis variabel yang digunakan dalam peneliti tersebut. Yang pertama itu yang A variabel bebas atau variabel independen, yang B variabel terkait atau variabel dependen. Yang kedua yaitu jelaskan variabel apa saja. Nah, variabel bebas dikutip dari buku dasar metodologi penelitian yaitu 2015 karya Sandu Siyorto dan Ali Sodik. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab timbulnya variabel terkait. Variabel bebas sering juga disebut stimulus atau independen. Biasanya disimbolkan dengan variabel X. Pada peneliti ini simbol X ditunjukkan sebagai motivasi belajar. Variabel terikat atau dependen adalah variabel yang diubah dalam penelitian sebagai akibat dari variabel bebas. Dilansir dari buku metodologi penelitian pendekatan kuantitatif 2021 karangan Abdul Muhid, variabel terikat merupakan variabel yang diobservasi dan diukur untuk menentukan atau ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas. Posisi dependen dalam penelitian, yakni sebagai variabel yang dijelaskan, umumnya disimbolkan dengan variabel Y. Pada penelitian ini simbol Y ditunjukkan sebagai hasil belajar matematika. Nah, yang pertanyaan ketiga, jenis data yang digunakan pada penelitian tersebut, yaitu berdasarkan tipe. Penelitian ini termasuk data kuantitatif karena data yang disajikan berupa data yang diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik statistik deskriptif dan diujikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Total skor rata-rata, simpanan baku, modus, median, skor maksimum dan skor minimum yang disertai histogram. Nah, selanjutnya berdasarkan sumbernya. Penelitian ini termasuk data primer dan sekunder. Dibuktikan dengan adanya hasil belajar matematika di SD Angkasa 10 Halim Perdana Kusuma semester 2 kelas 6 dan penyebaran angket kepada siswa kelas 6. Selanjutnya berdasarkan cara memperolehnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung dan observasi partisipan. Dibuktikan dengan instrumen yang digunakan untuk mengambil data adalah pengamatan langsung, yaitu mengamati secara langsung data nilai dari buku rapor siswa dan penyebaran angket kepada setiap siswa. Selanjutnya, Yang keempat, jelaskan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Pada penelitian ini dibuktikan dengan menggunakan dokumen yang diperoleh dari kepala sekolah yang bersangkutan. Diperoleh data tentang hasil belajar matematika siswa yang diambil dari nilai matematika semester 2 tahun ajaran 2005 sampai 2006 yang tertera pada rapor anek yang diteliti. Selanjutnya, teknik komisioner atau angket. Menurut Sugiono 2017 halaman 142 merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Pada penelitian ini, objek yang dituju adalah siswa kelas 6 SD Angkasa 10 Halim Perdana Kusuma. Selanjutnya adalah teknik dokumen. Merupakan sebuah dokumen peneliti yang mengambil sumber penelitian atau objek dari catatan kegiatan yang sudah dilakukan, baik dalam bentuk tulisan maupun gambar. Pada penelitian ini, dokumen berupa angket yang diberikan kepada kelas 6.
Next. Selanjutnya yaitu yang kelima, jelaskan penyelesaian permasalahan dari masing-masing paper tergolong sebagai jenis teknik statistika apa dan jelaskan. Paper ini tergolong jenis teknik statistika inferensial karena penelitian ini menggunakan teknik yang menganalisis data pada sebuah populasi atas bukti data sampel yang telah didapatkan dari kepala sekolah yang bersangkutan. Berdasarkan data hasil analisis dengan semua analisis persyaratan analisis data yang meliputi uji normalitas, homogenitas, uji linearitas, kebenaran regresi telah dipenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar dapat memengaruhi hasil belajar matematika siswa SD Angkasa 10 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Kesimpulan hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat hubungan positif antara motivasi belajar dengan hasil belajar matematika, yaitu S benar 0,974 pada taraf sama dengan 0,05. Kekuatan hubungan tersebut berdasarkan hasil uji signifikansi koefisien berkorelasi antara motivasi belajar dengan hasil belajar matematika 0,974 adalah signifikan. Yang kedua, makin tinggi motivasi belajar, maka makin baik pula hasil belajar matematikanya. Yang keenam, jelaskan tahapan yang tertulis pada penelitian tersebut dalam memperoleh data. Berdasarkan variabel yang diteliti, masalah yang dirumuskan dan hipotesis yang diajukan, maka peneliti ini menggunakan metode studi korelasi. Metode yang digunakan adalah metode ex post facto. Penelitian ex post facto dimaksudkan untuk menguji apa yang telah terjadi pada subjek ex post facto. Secara harfiah berarti sesudah fakta karena kausa atau sebab yang diselidiki tersebut sudah berpengaruh pada variabel lain. Peneliti ini diadakan di Sekolah Dasar Angkasa 10 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Subjek yang diambil adalah siswa kelas 6. Instrumen yang digunakan untuk mengambil data adalah pengamatan langsung, yaitu mengamati secara langsung data nilai dari buku rapot siswa dan penyebaran angka kepada setiap siswa. Hasil pengumpulan data ini menghasilkan data kuantitatif untuk mengetahui kuatnya hubungan motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika siswa menggunakan korelasi produk momen. Baik, itulah tadi presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.